Halo orang penasaran, pernah gak sih kamu lihat di sosial media ada truk lewat, suaranya bikin kaca rumah retak, lantai bergetar, dan orang-orang malah joget kesurupan. Aneh gak sih? Itu sih bukan serupan ya, tapi itu namanya menikmati sound horek. Horek atau horek, gue gak tahu deh. Tapi kok bisa ya suara sekencang itu bikin orang ketagihan, bahkan rela datang tuh jauh-jauh cuma buat rasain getarannya. Apakah ini hiburan semata atau ada sesuatu yang fenomena yang terjadi di otak kita yang kita nggak sadari? Oke, duduk yang tenang karena kita coba bakal bahas tentang masalah ini berdasarkan sudut pandang sains. Ini bacanya horek apa horek ya? Oke, whatever lah ya. Kita sementara baca horek aja. Kalau ada yang mau ngelurusin silakan komen di bawah ini. Sound horek adalah istilah populer di Indonesia terutama di Jawa Timur untuk menggambarkan fenomena penggunaan sound system super besar yang ngasilin suara sangat keras dan menghentak, khususnya dalam frekuensi bass. Nama horek sendiri berasal dari kata Jawa yang berarti bergetar. Ya karena suara yang dihasilkan tuh bener-bener gede banget. Kadang-kadang membuat badan atau tubuh dan lingkungan sekitar tuh bergetar saking kencangnya. Awalnya sound horek berkembang dari budaya sound system hajatan dan parade desa. Namun sejak tahun 2014 ketika COVID-19 juga lagi kenceng-kencengnya pas lagi pandemi, horek berubah menjadi fenomena urban rural dengan sound system truk berjalan, DJ koplo remix dan efek visual, bahkan melibatkan penari atau selebgram untuk menambah daya tariknya. Menarik juga ya, gara-gara pandemi jadi gede kayaknya nih. Menariknya, salah satu alasan utama kenapa orang merasa tertarik bahkan ketagihan dengan sound horek adalah karena stimulasi fisik yang unik. Tubuh tidak hanya mendengar tapi juga merasakan getaran suara frekuensi bass yang kuat dan merangsang sistem saraf taktikal dan vestibular, menciptakan sensasi digetar oleh musik atau dibuat bergetar oleh musik. Sesuatu yang sangat memuaskan secara sensorik. Dalam tubuh manusia sendiri, sensasi ini melibatkan pelepasan dopamin dan endorfin, dua hormon yang memberi rasa senang dan rileks santuy. Oke, semakin kuat getarannya, semakin besar stimulasi yang terjadi dan otak mengasosiasikannya sebagai pengalaman menyenangkan. Ini perasaan yang sama seperti saat kita tertawa, makan enak, atau jatuh cinta. Ternyata fenomena ini mirip dengan apa yang terjadi dalam konser musik EDM atau rave party, musik yang sangat keras, terutama di bagian bass, menciptakan efek trance dan ekstasi alami tanpa perlu zat adiktif. Inilah yang menyebabkan beberapa orang rela mengejar acara horek dari kampung ke kampung demi mencari pengalaman fisik dan emosional yang sama. Jadi sama kayak DWP lah ya, DWP atau apa tuh pesta pora di Jakarta ya sama-sama aja. Cuman ini di Jawa Timur aja. Local wisdom ala Jawa Timur. Namun di balik kesenangan tersebut dan yang festif segala macam terdapat bahaya tersembunyi. Pertama, telinga manusia hanya mampu mentoleransi suara hingga 85 desibel untuk beberapa jam. Sedangkan sound horek sendiri sering kali melampaui angka 120 hingga 135 desibel. Gede banget. Itu tuh kalau mau disetarain tuh sama kayak suara pesawat jet yang dalam hitungan menit bisa menyebabkan kerusakan permanen pada koklea di telinga dalam. Yang lebih parahnya, ketika seseorang sudah terlalu sering terpapar suara keras, sensitivitas telinga mereka menurun. Mereka pun jadinya membutuhkan suara yang lebih gede untuk merasakan efek yang sama. Jadi ini bikin kayak siklus adiktif. Jadi karena lu terbiasa dengan frekuensi sekian, lu gak bisa tuh menerima frekuensi yang di bawah. Lu harus menerima frekuensi yang lebih besar lagi. Ini sama kayak lu makanan pedas yang biasanya sedang, dikasih yang gak pedas ya gak bisa. Pengennya sedang atau minimal pedas banget. Atau ya kayak rokok yang makin lama membutuhkan nikotin yang makin besar kalau nggak dibiasakan untuk diturunkan. Maksudnya gimana bang? Ya kalau lu biasa 15 gram misalkan nikotin misalkan lah ya, lu nggak bisa tuh menerima nikotin di bawah 15 gram lagi, butuh di atasnya.
Ya sama kayak kecanduan. Terus selain aspek biologis, ternyata sound horeg juga memiliki nilai identitas sosial. Di beberapa komunitas memiliki atau mengelola sound system besar adalah bentuk status. Ya ini kan relatif ya. Kalaupun lo nggak ngerti, mungkin ya nilai yang di Jakarta sama di Jawa Timur mungkin beda. Jadi kalau lo nggak ngerti ya telan aja dulu. Jadi ini di Jawa Timur mungkin dengan mengadres status seorang melalui kemampuannya bisakah menyewa horeg atau enggak. Dan hal ini suka atau tidak suka digandrungi oleh anak-anak muda di daerah tersebut. Kata-kata kayak pemburu getar, penjuang suara, dan pasukan subwoofer menciptakan simbol identitas kolektif dalam tanda kutip ya. Jadi mereka merasa menjadi bagian dari sesuatu yang besar, berbeda dan punya semangat melawan arus dari budaya formal. Ya budaya-budaya rebel, tipikal anak muda sebelum umur 25 tahun. Namun ternyata selain itu horeg juga jadi pelarian emosional. Di tengah tekanan hidup, kebosanan, atau kekosongan aktivitas, horeg menjadi bentuk hiburan yang instan dan murah. Orang-orang bisa tertawa, berjoget, atau teriak lepas tanpa peduli penilaian sosial seperti katarsis massal yang dilegalkan oleh suara. Kayak ribet bahasanya ya, tapi ini bisa bikin lu happy aja sih. Jadi lupain masalah lu yang sedang lu hadapi. Tapi kembali lagi, masih ada juga efek negatif yang nggak bisa diabaikan. Selain resiko gangguan pendengar permanen, sound horeg sering menyebabkan gangguan tidur. Belum lagi keretakan kaca rumah warga, bahkan ya kecelakaan lalu lintas saat parade berlangsung. Di beberapa tempat warga bahkan membongkar pagar demi memberi jalan truk horeg biar bisa masuk ke desanya masing-masing. Ini udah gak masuk akal sih, tapi ya karena lu udah dalam taraf kecanduan, kayak butuh asupan horeg, ya mau gak mau hal ini terjadi gitu. Dan ini memang cara otak bekerja sih. Jadi kalau lu emang kecanduan terhadap hal sesuatu, make sure lu bisa ngontrolnya. Kalau enggak ya kejadian kayak gini bisa terulang dan terjadi sama siapa aja. Dikarenakan fenomena ini, pemerintah merespon melalui MUI Jawa Timur secara resmi mengeluarkan fatwa yang menyatakan sound horeg haram karena intensitas suaranya sangat merugikan kesehatan dan ketertiban umum. Forum Pesantren Jawa Madura juga menyatakan hal serupa di tahun 2025. Ya mungkin karena sudah viral juga di sosial media, di kalangan masyarakat udah juga tersebar video-video yang intrusif yang membuat kita bergidik dan teriak, kok bisa begini? Kayak gitu-gitu. Jadi mulai terbangunlah awareness masalah horeg ini. Kalau dari sudut pandang sains dan kesehatan masyarakat, horeg memang lebih banyak mudaratnya dibanding keuntungannya. Tidak ada manfaat secara fisiologis dari paparan suara ekstrim selain sensasi sesaat yang pada akhirnya membuat sistem pendengaran manusia mengalami kelelahan, kerusakan, hingga gangguan persepsi suara. Meski demikian, gak fair kalau kita menilai orang yang menyukai horeg melakukan sesuatu yang bodoh semata, karena ya ada aspek emosional dan sosial yang bisa dipenuhi lewat kegiatan ini. Walaupun kembali lagi ya, masih banyak keburukannya atau bukan ketidakuntungan ya, unfaedahnya lah dibanding kebaikannya. Jadi di balik dentuman bass dan euforia berjoget di jalanan, sound horeg bukan sekedar hiburan kampung. Kalau mau dilihat lebih kompleks lagi, sound horeg adalah fenomena kompleks yang memadukan pencarian identitas, ledakan emosional, dan bahkan kerusakan biologis yang tidak disadari. Ketika kesenangan sesaat mulai menggerus kemampuan mendengar, dan ketika getaran jadi candu yang adiktif yang sulit untuk dilepaskan, mungkin sudah waktunya lo bertanya, apakah kita masih menikmati musik? Apa ini yang dicari atau sedang pelan-pelan dihancurkan olehnya? Pilihan kembali lagi diserahkan kepada kalian, para penikmat horeg. Apakah mau melanjutkannya atau tidak? Oke, terima kasih sudah mendengarkan.
like dan subscribe jika kamu menyukai konten-konten seperti ini. Bye.